Hai semuanya, pernah nggak sih kepikiran kenapa ada orang yang santai banget soal uang, sementara ada juga yang tiap hari cemas dan overthinking? Kenapa ada yang bisa nabung dengan tenang, sementara yang lain tiap akhir bulan udah panik karena rekening mulai kosong? Jawabannya ternyata nggak cuma soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi lebih ke cara pikir kita tentang uang itu sendiri. Uang itu bukan cuma angka di rekening, tapi sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan pola pikir kita sejak kecil. Inilah yang dibahas dalam buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini ngajarin kita satu hal penting. Mengelola uang itu lebih banyak soal psikologi daripada matematika. Kenapa psikologi uang itu penting? Kita sering berpikir bahwa kalau kita punya pengetahuan finansial yang cukup, kita pasti bisa mengelola uang dengan baik. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Banyak orang yang udah belajar soal investasi, budgeting, atau cara mengatur keuangan, tapi tetap aja kesulitan dalam prakteknya. Kenapa? Karena keputusan finansial kita lebih sering dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Contoh paling sederhana, pernah nggak kamu lihat orang yang gajinya gede, tapi selalu ngerasa uangnya kurang? Atau mungkin ada yang selalu overthinking kalau mau belanja, takut banget uangnya habis? Ini semua terjadi karena cara pikir soal uang itu terbentuk dari pengalaman hidup, lingkungan, dan ketakutan-ketakutan yang seringkali nggak kita sadari. Misalnya, ada orang yang tumbuh di keluarga yang pas-pasan. Tiap hari harus mikirin gimana cara bertahan hidup. Orang ini kemungkinan besar bakal lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, bahkan mungkin terlalu takut untuk mengambil risiko finansial. Sebaliknya, ada orang yang dari kecil hidup berkecukupan. Dia nggak pernah merasakan gimana rasanya kekurangan. Kemungkinan besar, dia akan lebih berani mengambil risiko, karena dia nggak punya trauma finansial dari masa lalu. Padahal, mereka berdua bisa saja ada di posisi keuangan yang sama ketika dewasa. Tapi karena pengalaman hidupnya berbeda, cara mereka memperlakukan uang juga akan sangat berbeda. Salah satu konsep paling menarik dalam buku ini adalah enough, atau rasa cukup. Banyak orang yang terus mengejar lebih banyak uang tanpa pernah bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku butuh berapa sih buat merasa cukup? Kita sering berpikir kalau makin banyak uang, makin bahagia. Tapi kenyataannya, kalau kita nggak punya batasan tentang apa yang cukup, kita akan terus merasa kurang. Ada banyak contoh nyata tentang ini. Misalnya, seseorang yang udah punya penghasilan besar, tapi tetap aja merasa nggak puas. Dia ngerasa harus punya lebih banyak uang, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah. Masalahnya, kalau kita terus berpikir seperti ini, kita akan masuk ke dalam perlombaan tanpa garis finish. Kita nggak akan pernah benar-benar merasa cukup, meskipun kita sebenarnya udah jauh lebih kaya dibanding banyak orang di luar sana. Siklus ini yang bikin banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah berada di posisi finansial yang bagus, tapi masih aja merasa kurang. Satu lagi konsep menarik dalam buku ini adalah perbedaan antara terlihat kaya dan benar-benar kaya. Kita sering mengasosiasikan kekayaan dengan mobil mewah, rumah besar, pakaian branded, atau liburan ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang punya semua itu benar-benar kaya? Atau mereka cuma menggunakan utang dan cicilan untuk terlihat kaya? Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa mereka harus menunjukkan status sosial mereka lewat barang-barang mahal. Akhirnya mereka mengorbankan stabilitas finansial hanya demi pencitraan. Mereka nggak sadar bahwa orang-orang yang benar-benar kaya seringkali justru lebih sederhana dalam gaya hidupnya. Misalnya, ada miliarder seperti Warren Buffett yang meskipun super kaya, masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958 dan nggak pernah beli mobil mewah setiap tahun. Kenapa? Karena bagi dia, kekayaan bukan soal apa yang terlihat, tapi soal kestabilan finansial dan kebebasan untuk memilih hidup yang diinginkan. Satu hal lain yang sering diremehkan orang dalam dunia finansial adalah peran keberuntungan dan risiko. Kita sering melihat orang sukses dan berpikir, oh dia pasti kerja keras, makanya bisa sukses. Padahal selain kerja keras, ada banyak faktor lain yang ikut menentukan keberhasilannya, termasuk keberuntungan. Sebaliknya, kalau ada orang yang gagal, kita juga sering buru-buru menyalahkan mereka, tanpa melihat bahwa mungkin ada faktor di luar kendali mereka yang bikin mereka jatuh. Misalnya, seseorang yang sukses dalam investasi bisa jadi bukan karena dia lebih pintar dari orang lain, tapi karena dia masuk ke pasar pada waktu yang tepat. Atau seseorang yang bangkrut dalam bisnisnya bisa jadi bukan karena dia bodoh, tapi karena dia memulai bisnis di saat yang salah, misalnya tepat sebelum pandemi. Ini bukan berarti kerja keras nggak penting, tapi kita harus sadar bahwa keberuntungan dan risiko adalah bagian dari permainan finansial yang nggak bisa kita abaikan. Jadi,
Gimana cara kita mengubah cara pikir tentang uang supaya bisa lebih sehat secara finansial? Pertama, kita harus sadar bahwa mengelola uang itu lebih banyak soal emosi daripada angka. Belajar keuangan itu penting, tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita terhadap uang, kita tetap bakal kesulitan dalam mengelolanya. Kedua, kita harus punya definisi sendiri tentang cukup. Kalau kita nggak pernah menetapkan batasan, kita bakal terus mengejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Ketiga, kita harus sadar bahwa kekayaan bukan soal apa yang terlihat, tapi soal kestabilan finansial dan kebebasan memilih hidup yang kita inginkan. Dan yang keempat, kita harus paham bahwa keberuntungan dan risiko selalu ada dalam keuangan. Jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri kalau gagal. Dan jangan juga terlalu sombong kalau sukses. Jadi, kalau kamu selama ini sering merasa cemas soal uang, sering overthinking tentang keuangan, atau selalu merasa kurang, mungkin masalahnya bukan di uangnya, tapi di cara pikir kita sendiri. Psikologi uang jauh lebih berpengaruh daripada yang kita kira. Semakin kita memahami cara pikir kita sendiri tentang uang, semakin bijak kita dalam mengambil keputusan finansial. Karena pada akhirnya, uang bukan cuma soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal bagaimana kita memperlakukannya. So, yuk mulai atur mindset kita tentang uang dari sekarang. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten-konten seputar finansial dan mindset sukses seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.